Di zaman sekarang, hidup itu rasanya kayak dikejar-kejar terus ya. Tagihan dan kebutuhan selalu datangnya lebih cepat dari gajian. Akhirnya, banyak orang memilih jalan paling gampang, yaitu pinjaman online. Modal KTP doang, klik-klik langsung cair deh. Tapi pertanyaannya, halal nggak sih? Dan aman nggak buat hidup kita? Pinjol itu kayak temen yang sok baik di awal, mau uang nggak? Nih gue kasih cepet. But in the end, ternyata bunganya tinggi, denda gede, dan kalau telat bayar, debt collector bisa bikin hidup nggak tenang. Banyak orang kebawa stres, bahkan ada yang sampai rumah tangganya bubar gara-gara pinjol. Nah, disinilah kita perlu lihat gimana Islam memandang ini. Dalam Islam, utang itu halal dan malah bisa jadi bentuk tolong-menolong. Allah bilang di Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, kalau kalian berutang sampai waktu tertentu, tulislah dengan jelas. Artinya apa? Utang itu boleh, tapi harus transparan, jelas, dan gak boleh ada tipu-tipu. Masalahnya muncul kalau udah ada riba. Mayoritas pinjol itu pakai bunga. Kadang bunga hariannya aja udah bikin ngelus dada. Padahal Allah udah bilang di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Nabi juga bilang di hadis riwayat Ibnu Majah bahwa yang paling ringan seperti berzina dengan ibunya sendiri. Itu karena riba itu bikin orang hancur pelan-pelan tanpa sadar. Banyak orang kejebak pinjol, akhirnya susah tidur, cemas tiap ada notifikasi, ribut sama pasangan, bahkan sampai mikir hal yang enggak-enggak. Rasulullah sering berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari dosa dan beban hutang." Dan beliau bilang, orang yang banyak utang itu gampang bohong dan ingkar janji. Islam itu realistis kok. Kalau lagi benar-benar butuh, utang boleh asalkan bukan buat gaya-gayaan. Bukan untuk hal maksiat, jelas akadnya, bisa bayar dan tanpa bunga. Kalau kamu atau orang terdekat sedang terjebak pinjol, ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, stop pinjem di tempat lain buat nutup pinjol lama. Ini kayak gali lubang tutup lubang. Gak akan nyelesain masalah, malah nambah masalah. Yang kedua, negosiasi. Dengan cara kontak pihak pinjol, minta potongan, restrukturisasi, atau cicilan yang manusiawi. Yang ketiga, cari bantuan lembaga zakat. Dalam zakat itu ada kategori ghorimin, yaitu orang yang terlilit hutang halal. Yang keempat, evaluasi keuangan. Jadi kurang-kurangin tuh pengeluaran yang gak penting, dan kalau bisa ya tambah pemasukan. Dan yang kelima, taubat dan mulai cara hidup yang lebih baik dan safety. Allah Maha penerima taubat. Apapun yang udah terjadi,
pasti ada kok jalannya. Hidup memang makin berat dan kadang kita merasa sendirian menghadapi semuanya. Tapi ingat, jalan pintas yang terlihat gampang itu sering menyimpan bahaya di baliknya. Dan riba itu salah satu jebakan paling licin. Allah udah bilang, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi seberat apapun hari ini, selalu ada jalan yang halal dan lebih aman untuk jangka panjang. Semoga Allah menjaga kita dari riba, melapangkan rezeki kita, dan menguatkan kita di masa-masa sulit ini. Amin, amin, ya rabbal alamin.